Oke, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ayub pasal yang ke-33 ayat 14 sampai yang ke-18. Judul renungan kita pada hari ini adalah melenyapkan kesombongan. Suatu ketika saat sedang berjalan mendadak kaki kiri saya kehilangan kekuatan untuk menapak. Saya pun terjatuh dengan cukup keras. Setelah bersusah payah, saya pun dapat bangkit, lantas menuju kamar tidur untuk berbaring. Saya merasa melalui peristiwa itu Tuhan tidak menegur saya agar bertobat. Sebelumnya saya melakukan perbuatan yang mendukakan hatinya sambil berpikir, toh besok saya bisa minta ampun. Saya mengerti akibat dosa pasti tidak baik. Hanya saya tidak akan menyangka akan mengalami peristiwa seperti itu. Allah membenci kesombongan. Karena kesombongan salah satu pemimpin malaikat terpaksa dibuangnya dari hadapannya. Dia pun tidak menghendaki umatnya melakukan hal yang sama. Terkadang Allah berbicara dalam hati atau melalui peristiwa tertentu agar manusia berhenti dari kesombongannya. Dalam keheningan malam, Allah mengejutkan manusia dengan teguran demi teguran agar manusia mengevaluasi kehidupannya. Ia tidak ingin manusia meneruskan perbuatan yang mendukakan hatinya. Sedini mungkin kesombongan ingin dilenyapkannya dari hati umatnya sebelum berbuah tindakan. Berbahagialah manusia yang ditegur oleh Tuhan dan yang merespon teguran itu dengan tepat. Ia sedang mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga ada harapan kehidupannya menjadi lebih baik. Adakah saat ini Allah hendak mengingatkan kita dengan perbuatan, pikiran, dan sikap hati yang mengandung benih kesombongan? Jika iya, mungkin Allah sedang menegur kita. Pastikan kita merespon hal itu dengan tepat. Oke, mari kita sekarang melihat ya pembahasannya. Apakah semua kejadian buruk yang kita alami itu memang menunjukkan bahwa Tuhan sudah tidak sayang kepada kita lagi? Mungkinkah Tuhan melakukan segala hal yang buruk bagi kehidupan kita? Mungkin tidak ya kira-kira ya? Mari kita lihat Ayub pasal yang ke-33 ayat 14-18. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Maka dia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Nah sekarang gini ya. Ada berbagai macam cara Tuhan itu berfirman kepada manusia. Kalau ini saya bagi dua cara ya, setidaknya secara garis besar. Satu adalah secara natural. Secara natural itu ya paling umum ya via hamba Tuhan ya, via pendeta gitu ya. Atau Tuhan juga bisa gunakan keluarga yang ada di sekeliling kita, entah suami, istri, atau anak, keluarga inti ya. Atau bahkan orang tua kita, orang-orang yang ya dekat dengan kita lah ya. Itu bisa menjadi cara Tuhan untuk bicara, menegur, mengajar kita, mengajak kita ke gereja mungkin, atau mengajak kita ke acara-acara rohani, ke persekutuan-persekutuan yang membangun daripada kehidupan kerohanian kita. Bisa juga, Tuhan bisa bekerja atau menegur kita melalui teman-teman gereja kita. Nah itulah pentingnya memang arti daripada suatu komunitas. Atau bahkan Tuhan bisa memakai rekan kerja kita, rekan bisnis kita, supplier kita, customer kita, atau siapapun yang ada di dalam ruang lingkup orang-orang yang bekerja dengan kita, itu Tuhan bisa pakai. Entah ketika kita memperhatikan perilaku kinerja bawahan kita, atau memperhatikan perilaku daripada bos kita, atau perilaku daripada supplier kita, atau apapun itu. Ya. Jadi memang ini adalah suatu hal yang luar biasa sekali. Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara. Hal yang berikutnya kalau dalam kehidupan saya itu Tuhan bisa bicara melalui buku-buku rohani ya. Ya, jadi dalam buku-buku tertentu Tuhan bisa memakai para penulis buku rohani itu untuk bisa membangkitkan iman gitu ya. Membangkitkan iman kepada kita, memberikan pencerahan-pencerahan atau pengertian-pengertian yang baru bagi setiap pembacanya. Oleh itulah sebabnya saudara-saudaraku sekalian, saya mendorong kita semua yang mendengarkan siaran pada hari ini supaya rajin untuk membaca buku, gitu ya. Atau
ini film. Ini film ini memang bolak-balik ya. Jadi bagi saudara yang pernah mengikuti daripada renungan harian saya atau bahkan yang rajin mengikuti, itu pasti tahu itu ya. Beberapa episode daripada renungan harian itu saya memang membahas khusus tentang film-film tertentu. Ya, biasanya saya lihat di film di Netflix itu ya. Jadi itu banyak sekali itu ya. Bahkan ketika film yang tidak berbicara tentang kerohanian pun, kadang Tuhan bisa bicara loh melalui film itu pada kita. Ya, pada waktu itu saya pernah membahas tentang film, ini film zombie loh padahal ya. All of Us Are Dead, gitu ya toh. Itu saudara klik aja renungan bersama hati All of Us Are Dead. Tuhan bicara melalui hal-hal seperti itu. Yang terbaru mungkin adalah filmnya Flight, ya Flight itu adalah filmnya Denzel Washington. Ya, Tuhan bagaimana Tuhan juga berbicara melalui film itu pada saya, gitu ya. Kemudian ada kapan hari pernah ada episode yang Tinder swindler, gitu kan saya penipuan menipu daripada wanita-wanita untuk sehingga sang penipu itu bisa mendapatkan kekayaan. Hal-hal seperti itu. Tuhan bisa bicara melalui hal-hal seperti itu kepada kita. Yang paling umum mungkin kalau di zaman orang-orang modern sekarang, Tuhan bisa bicara melalui media sosial. Terutama mungkin Instagram, Facebook, atau apapun itu. Bisa Tuhan jadikan sebagai sarana untuk dia berfirman, menegur kita dengan cara yang natural. Ini adalah cara-cara natural. Tapi ada juga Tuhan berbicara melalui kita, melalui supranatural. Seperti penglihatan, mimpi, kesembuhan secara ajaib, diselamatkan dari kematian yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Misalkan semua dokter vonis mati. Tanya 10 dokter ngomong mati. Tapi Tuhan tetap mesembuhkan dia. Bisa? Bisa. Kalau memang belum waktunya meninggal, itu pasti Tuhan akan jaga sampai tidak meninggal. Bahkan sebaliknya ya, dijaga sebaik mungkin pun, kalau memang sudah waktunya ya memang sudah Tuhan waktunya panggil. Saudara, saya tidak mengajari hidup apatis, tapi saya mengajari hidup untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Mencari tahu kehendak Tuhan itu apa sebenarnya dalam kehidupan kita. Karena seringkali terkadang kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Ini problemnya manusia seperti ini. Karena kalau problem ini berlanjut terus-menerus, maka kekecewaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi seandainya kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan kecewa, kita akan bisa merasa hidup lebih damai. Nah, caranya gimana? Ya dekat dengan Dia. Baca firman-Nya. Karena melalui itu Tuhan bicara terus-menerus. Ya. Cara natural yang belum saya tulis di sini, padahal yang paling penting ya, yaitu melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Jadi baca terus firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Oke, mari kita lanjut ayat 15. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Kenapa kok penglihatan, terus mimpi waktu tidur ini diekspos di ayat yang ke-15? Saya menangkapnya gini ya. Bahkan pada saat raga atau tubuh manusia itu beristirahat pun, yang notabene ketika manusia itu istirahat, tidur, masa bisa sih komunikasi? Gak bisa toh ya? Gak bisa kan? Tapi ini Tuhan membuktikan Tuhan masih bisa bekerja dan menemukan cara untuk berkomunikasi via mimpi di malam hari atau bahkan dalam pengalaman supranatural juga. Saudara, maksudnya begini ya, sesibuk-sibuknya kita, mungkin banyak sekali kita yang alasan, wah saya tidak punya waktu sama Tuhan, apa gini gitu, tapi Tuhan mau loh. Sekalipun engkau istirahat pun, sehingga membuat tubuh-tubuhmu itu kembali normal, memiliki tenaga untuk mengalami beraktivitas di hari yang berikutnya. Saat engkau istirahat pun, Tuhan juga mau bekerja untuk berkomunikasi dengan Anda. Ya.
Contoh Tuhan berkomunikasi via mimpi adalah ketika Tuhan menyelamatkan orang Majus. Supaya ketika pulang ke negaranya, ke timur itu ya, tidak perlu mampir lagi ke Herodes. Soalnya Herodes waktu itu janji, nanti kalau sudah ketemu mampir ke tempatku lagi ya. Karena kalau balik lagi ke Herodes, Herodes ini kan seorang psikopat. Jadi bisa saja bunuh orang Majus itu. Jadi ketika Tuhan memang bicara melalui mimpi untuk menyelamatkan daripada orang Majus, untuk keselamatan daripada orang Majus, untuk kebaikan daripada orang Majus. Jadi memang cara komunikasi Tuhan kadang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Tidak pernah terpikirkan. Tuhan bisa berkomunikasi kepada kita melalui hobi-hobi yang selama ini kita gemari. Ya seperti tadi itu ya. Pada waktu ya, saya kan sedang lihat film apa gini gitu, Tuhan bisa bicara melalui hal-hal seperti itu. Jadi kita harus melatih sensitivitas kepekaan rohani kita. Sehingga dengan cara sensitivitas kerohanian itu bisa peka. Maka Tuhan akan sering terdengar di dalam kehidupan kita, berperan serta di dalam setiap kehidupan kita. Gitu ya. Jadi berkomunikasilah terus dengan dia. Ayat 16. Maka dia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Saudara, saya langsung aja ya. Dengan judul selanjutnya komunikasi intensitas yang progresif. Maksudnya gini ya. Jika komunikasi Allah itu yang soft, tidak mendapat tanggapan, maka Tuhan akan menggunakan cara yang pasti. Yang pasti akan membuat kita respon. Entahkah dengan cara memberikan sesuatu yang tidak nyaman, seperti sakit penyakit, atau dengan cara memberikan penderitaan fisik seperti sakit tubuhkah, atau bahkan, yang paling parah nih, kehilangan daripada orang yang kita cintai, atau bisa juga ketidaksuksesan yang berturut-turut, walaupun menurut ukuran manusia ya, itu manusia sudah melakukan semaksimal mungkin, terus melakukan A, B, C, D, E, F, G, tapi kalau Tuhan tidak mengendaki dia sukses. Karena Tuhan punya rencana lain dalam kehidupan dia. Maka dia juga tidak akan sukses. Saudara, yang paling gampang gini ya. Kisah Nabi Yunus. Ini pasti orang-orang Kristen pasti tahu semua. Kisah Nabi Yunus. Ya. Yunus tidak mau orang-orang Niniwe bertobat. Itu kemauan Yunus. Yunus sudah Tuhan suruh secara baik-baik. Malah Yunus meresponnya dengan yang sangat bertentangan sekali. Yaitu apa? Kalau misalkan Niniwe itu ke sebelah timur ya, maka dia beli karcis tiket kapal gitu ya, itu pergi ke sebelah barat, mau ke Tunisia kalau nggak salah waktu itu, ke Yafo gitu ya, dari Yafo ke arah Tunisia itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terjadi adalah Tuhan menggunakan cara yang keras menurut saya, yaitu apa? Kapal yang dinaikinya itu diombang-ambingkan, ombang-ambing, menimbulkan kegentaran semua kepada orang-orang yang menumpang kapal. Dan sekali lagi ya, ketika Tuhan bekerja, dia memberikan pertanda loh. Maksudnya gini, kapal yang Yunus tumpangi itu adalah kapal yang isinya orang-orang tidak percaya Tuhan. Nah, ketika ini tercatat di Yunus 1 ya. Ketika kejadian itu terjadi dan Yunus itu ngaku, oh ya, karena aku semua badai ini terjadi. Maka yang terjadi adalah ketika Yunus itu lempar aku pasti badai ini akan tenang. Ya. Yang terjadi adalah apa? Orang-orang di kapal itu langsung tobat menyembah Yehova karena mereka melihat kuasa Yehova yang luar biasa. Jadi artinya dalam ketika Yunus mau menolak memberitakan Injil, Allah justru menggunakan penolakan Yunus untuk mempertobatkan orang-orang yang ada di kapal itu. Luar biasa bukan? Tapi tujuan Allah kan semula ke Niniwe. Mau tidak mau Yunus dicaplok sama ikan besar itu ya. Itu kemudian dibawa, dimuntahkan, kemudian ke Niniwe. Seperti itu. Cara Tuhan keras. Ini komunikasi intensitas yang progresif gitu ya. Semakin lama semakin meningkat. Kalau cara komunikasi Tuhan yang soft itu tidak mendapatkan tanggapan daripada manusia,
Saya percaya itu bisa terjadi. Firman Tuhan ayat 16 dikatakan, Dia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran. Firaun itu kan juga keras. Iya toh? Yang peristiwa Firaun versus Musa. Ketika Musa mau membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kan soalnya di sini saya akan melihat ya. Atau bahkan sampai kehilangan dari orang-orang yang kita cintai. Ya, Firaun itu kan sangat keras sekali ya. Dia harus kehilangan anaknya supaya bisa melepaskan daripada bangsa Israel. Ini adalah salah satu contoh komunikasi intensitas progresif yang terjadi dalam Alkitab. Pertama dikasih sungai Nil, ya toh merah semua darah. Terus kemudian ya wis bangsa Israel lepas. Terus setelah itu udah jadi. Kemudian kasih kodok keluar, lalat pikat, penyakit sampar masih mulai meningkat ya. Asalnya tubuh manusia tidak disentuh, kemudian disentuh lalat penyakit sampar, bara, kemudian wis mulai alam yang disentuh yaitu hujan, kegelapan dan lain sebagainya, macam-macam tulahnya itu ya. Sampai akhirnya tulah yang ke-10 dan yang paling intensitasnya itu paling membuat menderita itu adalah kehilangan semua orang Mesir. Saya ulangi sekali lagi ya. Semua orang Mesir itu kehilangan anak sulungnya. Haruskah Tuhan berbicara sekeras itu sampai Firaun melepaskan daripada bangsa Israel? Ya, itu salah nih Firaun sendiri. Itu yang terjadi. Apa tujuan Tuhan melakukan semuanya itu? Ayat 17. Ini jawabannya. Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya, untuk melenyapkan kesombongan orang. Jadi gini ya, perbuatan manusia itu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Tuhan tidak ingin umatnya berdosa. Nah, Tuhan melakukan peringatan kepada manusia sebagai bukti daripada cintanya pada manusia. Manusia terkadang tidak menggubrisnya, atau lebih tepatnya, bahkan seringkali tidak menggubrisnya. Maka Tuhan akan menggunakan cara yang keras supaya menarik perhatian daripada manusia yang dicintainya terhindar dari segala malapetaka. Saudara perhatikan baik-baik. Ada orang yang mengatakan gini, waduh Tuhan itu kok dalam peristiwa Harun mendirikan patung lembu emas ya, kok bisa 3.000 orang itu binasa. Gara-gara peristiwa itu. Saudara, bangsa Israel itu 2 juta yang dibawa keluar. Karena yang tercatat dalam Alkitab itu 600.000 itu laki-laki. Belum dihitung yang perempuan. Anggap aja 2 kali lipat kawin kabeh lah anggapannya. 1,2. Belum kalau misalkan satu pasangan memiliki 1 anak. 1,8 misalnya. Ya, saudara tahu sendiri, rate kelahiran daripada orang-orang Yahudi zaman dulu itu tinggi-tinggi. Tidak mungkin 1 anak. Jadi roughly 2 juta kasarannya. Saudara, kalau Tuhan tidak bertindak membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu bisa-bisa 2 juta itu malah bisa dibinasakan sama orang Mesir. Kalau misalnya orang Mesir lagi kumat gendengnya itu ya. Tapi Tuhan menyelamatkan. Terus Tuhan hanya membinasakan 3.000 dari 2 juta itu. Kenapa kok Tuhan membinasakan 3.000 itu? Karena orang-orang itu membangun patung lembu emas. Dan mereka tidak mau, padahal sudah diberi kesempatan oleh Musa. Siapa yang mau berpihak kepadaku, berdiri di sisiku. Bahasa Musa kan seperti itu. Tapi nyatanya seperti apa? Nyatanya seperti apa? Mereka tidak mau berdiri seperti itu. Hanya kaum Bani Lewi yang mau berdiri. Sehingga Musa membinasakan daripada orang-orang yang tetap setia pada patung lembu emas daripada setia kepada Yehova. Nah, cara ini pasti akan menarik perhatian. Viral lah, bahasanya zaman sekarang tuh viral lah. Membuat sesuatu yang heboh. Tuhan memang merasa perlu untuk membuat sesuatu yang heboh. Untuk menarik perhatian manusia. Supaya mencegahnya manusia itu dari kesombongan. Mencegah manusia dari kejatuhan dosa yang lebih dalam. Ayat 18. Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing.
Jadi jika kehidupan manusia yang sudah ada di puncak karir, atau lagi berada di puncak gunung kesuksesan, ya, maka kan mudah sekali orang itu, seperti Nebukadnezar, jatuh dalam dosa-dosa kesombongan. Itulah sebabnya kenapa di ayat 17 dikatakan, untuk melenyapkan kesombongan orang. Ya kayak gini nih. Karena ada orang ya, saya pernah bertemu orang yang tidak pernah merasa dirinya itu salah. Walaupun ada banyak orang yang sudah dirugikan oleh tingkah lakunya, pola pikirnya, sepak terjangnya gitu ya. Tidak pernah ngaku salah. Tidak pernah ngaku kalau kroso salah sih masih lumayan ya. Ini gak pernah merasa dirinya salah. Susah bukan? Berbahaya bukan? Nah, orang yang seperti ini mungkin perlu Tuhan tindak seperti Nebukadnezar. Saya yakin 1000% Nebukadnezar tidak pernah merasa dirinya salah ketika dia membeberkan kesombongannya. Ini ibarat orang yang mengalami luka bakar ya. Tapi tidak merasa dirinya sakit. Sehingga dia tidak melakukan tindakan apapun, tindakan pencegahan apapun untuk mencegah luka bakar itu yang bisa menghabisi dirinya. Karena dia tidak merasa sakit. Dia tidak merasa salah. Dia tidak merasa itu merugikan. Sehingga dia terus-teruskan saja. Saudara, ini sama saja dalam kehidupan rohani. Saya ingatkan ya. Kalau seseorang kehilangan sensitivitas kerohanian, maka siap-siaplah Anda berjalan menuju kehancuran. Karena dengan sensitivitas rohani, itu adalah alarm-alarm dalam kehidupan Anda. Untuk mencegah Anda terjatuh ke dalam liang kubur. Untuk mencegah Anda terjatuh oleh maut, oleh lembing. Itu mencegah saudara untuk mengalami kehidupan yang lebih parah. Jikalau Anda memiliki sensitivitas kerohanian. Jadi berhati-hatilah jikalau Anda selama ini tidak memiliki sensitivitas kerohanian. Karena itu akan membawa Anda ke jurang maut yang mencelakai hidup Anda. Oke, kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.